boleh ada roster change, boleh nambah edition kan. Karena kan dengan case Pikmi adalah juara di PMNC. Itu. Jadi ya Mereka boleh nambah, nggak boleh ngurangin. Makanya mereka nambahin drone waktu itu. waktu itu. Baik lagi sih teman-teman semua, itu kita respect. Yang penting kita dukung terus, kita support terus, kita mendoakan terus semua wakil, semua tim, semua player di Indonesia agar bisa maksimal di PMSL kali ini. Oke, kalau begitu kita semangatkan kembali buat yang lagi nonton. Jangan lupa diberikan hashtag Indopride, hashtag Gaspol untuk mendukung 5 tim Indonesia. Langsung saja kita bakal masuk di e-wrangle terakhir di match yang keempat. Let's go, selamat menyaksikan. Yes, kali ini pesawat kembali bisa dibilang cukup fair dari bagian Novo sampai ke hospital. Ini potongan yang cukup ke tengah harusnya memudahkan mayoritas tim untuk turun di awal-awal. Terlihat beberapa tim sudah mulai turun di awal-awal flight path dan penasaran gua. Kan ini jauh pas dari Sever nih. Nggak jauh lagi. Fight-nya gimana? Kayaknya bakal ada second drop zone mungkin. Kalau dari Morph kayaknya nggak akan ada second drop zone deh. Mungkin mereka bakal try hard buat vehicle terus ke arah Severny-nya. Yudo Auto nih mau gimana nih? Karena tadi beberapa tempat tuh masih agak kosong di arah bawahnya kayak scraping dekat Ferry Pier, rumah 12 itu kayaknya gue nggak ngelihat ada tim yang ngotot banget buat memperebut ke daerah sana. Bahkan daerah-daerah baris kanan tuh kayak masih ada banyak yang kosong mungkin ya dari kayak Milta, Power, Prison sama Shelter tuh masih belum terlalu banyak yang mainin juga. Jadi masih ada banyak lah spot-spot yang bisa dijadikan second drop untuk Yudo O2 dan juga Morph. Karena lihat Severny-nya agak-agak jauh. Apakah, gue penasaran gini loh Pas, apakah mereka saking panas yang mau fight, ambil kendaraan ke Severny, ayo tempur lagi bro. Itu lucky banget sih. Itu laki banget sih. Tapi kalau kita lihat dari status kemenangan kan sejauh ini masih dimenangkan sama Morph dengan skor 2-1 melawan Yudo O2. Di mana Morph menang untuk di Sunhawk mereka menang, di e-wrangle tadi juga mereka menang. Yang pertama, e-wrangle kedua mereka kalah. Makanya ini bakal jadi penentuan nih. Kira-kira mana yang harus terdepak dari arah Severny-nya atau ternyata mereka masih gotok-gotokan banget. Tapi lihat dari Yudo Auto mereka kayaknya masih berniat untuk menuju ke arah Severny. Ya? Sementara Morph mereka main scraping. Di Quarry. Mereka main scraping di arah Gatka dan Quarry. Pertengahan antara Gatka dan Quarry dan terjadi pertemuan antara Talon dan juga Todak. Ya, Talon itu kan turun di bagian Yesna ya. Jadi harusnya mereka bakal bertemu di bagian-bagian shelter sekitarnya. Tapi untungnya kita bakal dari Talon meskipun tidak terlihat di layar kita. Sudah mendapatkan 2 knock ke arah tim Todak kali ini. Tapi kita bakal fokus menuju ke arah fight dari tim NKT. Mereka bakal fight dengan tim Yudo lain. Setelah pakai adik look terjebak. Dan sekarang Talon pun dapetin 2 point elimination. Mr. Joe masih berliku-liku juga di bagian Shack. Tembak-tembak terhalang pelurunya. Tapi untung trading pun terjadi. Sehingga dari tim NKT yang keluar sebagai tim yang lebih unggul kali ini. Dengan 1 point elimination, hanya 1 knock yang terjadi. Ya, tapi Todak bonyok banget. Todak dicari cuy! Dicari, mantan ketemu mantan. Sekarang Lynx berhasil menumbangkan Linux tentunya. Dan Wiseri juga berhasil diamankan. Lynx berhasil membalaskan dendam. Saat ini 1 lawan 1 jump shoot berikutnya. No! Sang mantan memulangkan Talon menuju ke arah lobby. Speechless. Wow! Gua speechless. Ternyata yang move on, yang lebih ke depan. Yang move on, yang berpindah. Betul. Kok bisa ya? Hah? Kok bisa gitu momen itu kita lihat di hari pertama? Gue juga gak bisa. Gue bingung banget mau ngomong apa. Wah, tapi Lynx tuh kayak lagi bernyanyi ya. Sekarang lo nyeselkan, mutusin gue. Kontrak nggak diperpanjang, ya nggak tahu sih, nggak diperpanjang atau buyout ya. Yang jelas sudah berpindah tempat. Dan kalau dari info yang bisa kita dapatkan dari Wikipedia ini, itu status perpindahannya tidak loan. Full transfer. Full transfer berarti. Benar mana sih Torak. Jangan sampai Asbun nih, nggak jelas nih. TDK. Iya. Statusnya tidak ada tulisan loan, berarti emang ya transfer. Full transfer berarti ya? Masalahnya nih kita nggak tahu nih kayak buyout atau apanya statusnya nggak ditulis. Cuma ada status itu antara loan atau dibuat menerka-nerka. Buyout atau habis kontrak. Oke, berarti antara free transfer atau pay transfer. Ya, betul. Itu yang menjadi pertanyaan, cuman yang jelas bukan dengan status loan atau pinjaman. Oke. Kali ini sang mantan. Dia ngenokin Linux dulu kan? Yang gue inget ya, dia ngenokin Linux dulu. Itu adalah orang yang pas datang tiba-tiba dia gak dipakai lagi.
Terus dia pulangin. Wah, Ini Linux. awal-awal kan. Ini awal-awal nih. Ini pertama Linux yang mancing. Terus Lynx dapetin satu Dap satu. duluan. Terus habis itu dapetin yang terakhir. Dia dapet dua berarti. Wah itu kayak, weh, gua nih yang mulangin nih gua nih. Ingat nama gua. Wah itu jadi meme seru banget sih. Edit dong. Admin dari PUBG Mobile Esport ID. Karena itu udah bener-bener drill pembalasan gitu. Seorang diri loh dia untuk nge-handle sisa pemain dari tim Talon. Dan Talon yang cukup baik di babak pertama tadi di 3 match awal. Tiba-tiba untuk di game yang keempat ini mereka begitu cepat dipulangkan ke arah lobby. Ya, gua Masih terniang-niang lo ya? Gue masih nggak nyangka gitu masalahnya pas dari Talon. Itu kan mereka yang ibaratnya udah kayak serigala berburu gitu kan. Benar. Dikejar. 1 lawan 3 loh itu pas. Iya. Dan tiba-tiba dibalikin dengan apa ya, koordinasi yang dipertanyakan sih buat gue dari Talon ya. Karena juga tadi majunya satu-satu kan. Dan kayak nggak ada niatan BK-BK, mikirnya satu doang, ayo push. Karena gue yakin gitu dari arah Talon sendiri mereka udah mikir kita menang jumlah cuy. Kita menang jumlah, mungkin mereka juga ngerasa mereka menang dari segi fast loot-nya. Fast loot, jumlah number, Betul. position juga enak gitu kan, nge-push ke rumah yang mereka tahu juga temennya lagi terpisah. Nah, yang lebihnya lagi mereka unggul dari segi mentalitas juga Flo. Karena mereka yang dapetin momentum duluan untuk bisa ngedapetin pemain dari Todak. Cuman berbalik dengan sangat cepat cuy tadi. Bahkan tadi gue nggak ngelihat adanya bantuan dari Real. Gue nggak tahu Realnya di mana. Gue tahu cuma dua Dia dari... di shelter. Oh dia di shelter kan? Di shelternya tadi. Soalnya yang tadi gue lihat cuma dua udah hilang, terus habis itu dicari sama pemain Talon, terus tiba-tiba Talonnya yang menang, Talonnya yang kalah. Ya Iya. mungkin karena emang Lynx karena udah sering juga dan udah cukup lama untuk satu tim bersama dengan Talon, dia mengenal playstyle dari Talon ini seperti apa, makanya terbaca gaya mainnya. Mungkin dia tahu nih, wah mereka ini kebiasaan nih, kalau dulu kita 1 lawan 3, PD-nya mampus banget gitu. Itu. Ayolah ngadu sama gua. Itu kelebihan yang dimiliki oleh Lynx dibandingkan pemain Todak yang lainnya ketika bertemu dengan Talon. Oke, itu dia. The show must go on. Kita harus move on. Karena begitu cepat tiba-tiba Talon dipulangkan ke arah lobby dan Yudo-O2 mereka tetap ngotot untuk mengamankan bagian seperti ini seperti yang tadi udah kita bahas di awal-awal. Karena tadi dia ngambil mobil-mobil di dekat Gergopol Container, jembatan kedua yang ada di sebelah kanan, dia ngambil mobil di sana. Itu dekat dari rumah yang biasa diamankan sama Aura pada masanya. Pada masanya tapi kita bakal kayak juga dengan zona yang kembali mirip seperti game sebelumnya pas ya. Ini kembali tim-tim mulai mengantisipasi lah kemana pentalan zonanya akan Ini kayaknya pindah Irengel nanti ya. pertama deh Flo. Kalau Irengel Iya pertama sorry, Irengel kedua kan ke atas. tadi agak ke shelter. Salber ya, Betul. seperti yang pertama tadi ya. Shelter, Spalber. Ya Allah, ini dia Efek nih. baru, Makan. Nah. Karena biasanya orang habis makan jadi BEGO ya biasanya. Atau lebih smoothnya lemot. gue mau bilang ngantuk sih. Itu juga lebih tepat sih. Karena tadi kita ngopi dulu baru makan. Kalau mau melek tuh makan dulu baru ngopi. Tapi perut tuh jadi makin kembung. Iya, Jadi makin terisi gitu kan. tinggal pilih. Mau side efeknya apa? Iya betul. Ya itu namanya kehidupan guys. Karena yang gua tahu dari guru gua dulu life is choice. Hidup adalah pilihan, tergantung lu mau milih jalan hidupnya seperti apa. Seperti Secret, mereka mau memilih jalan yang seperti apa juga karena mereka dekat banget dengan pemain dari arah Hero Alliance. Jimmy cukup dekat, maka Jimmy sudah mulai membuka tembakan dan ingin mengusir mundur tim Secret. Tapi kayaknya Secret tidak mau mundur, mereka bakal komit untuk menghadapi Jimmy yang sudah membuka tembakan terlebih dahulu. Ada DBS di bagian tangan dari seorang Jimmy, kena. tapi ternyata Soas lah yang bisa membungkam pergerakan dari Jimmy dan tidak ada backup dari Leon DZ. Hanya diam di arah rumah roti. Iya, tapi lihat dari Soas PD-nya dia tadi ya. Dia menunggu dari Jimmy, harus ngokang dulu DBS-nya, baru dia akhirnya melancarkan serangan balik counter attack-nya. Tapi berpindah posisi kali ini dari Leon DZ, dijepit di bagian rumah roti. Lontaran granat demi membatasi ruang gerak dia, Molly pun dilempar. Leon DZ nggak banyak ruang yang dia punya kali ini dan terus dijepit dari dua angle yang berbeda dari tim Secret. Bahkan dari Soas terus memberikan covering fire, membuat dia pun semakin ragu untuk gerak manapun. Tapi lihat dari Leon DZ dan anggota Yudu lain selainnya, sehingga dia pun harus jatuh di tangan tim Secret. Kayaknya Olio disibukin sama tim lain deh. Karena gue ngeliat Olio kayak tadi masih memantau pergerakan dari arah Infinity yang tiba-tiba agak sedikit melipir ke arah rumah di mana Olio berada. Tidak ada backup yang dilakukan dan Keluk pun juga sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Bahkan kalau kita lihat status dari Keluk, dia udah disconnect dari arah gamenya. Udah. Udah disconnect dari arah gamenya.
Ini nggak tahu bug atau gimana ya, soalnya kadang ada bug-bug yang kayak gini juga. Yang kelihatannya cabut padahal belum. Betul, dan itu terjadinya di turnamen, bukan di klasikan kalau kita lagi mau push rank. Dan masih melihat tim-tim lainnya sedang melakukan peperangan, sedang mencari tambahan point elimination antara tim Alter Ego dan juga tim Flash. Mereka bertegur sapa, Gosu sudah dipulangkan, Alter Ego sudah mendapatkan poin pertama mereka di stage yang kedua. Dan emang kalau kita lihat dari mapnya, ini banyak banget tim yang kalau main di Irregal, fokus mereka ke arah center circle. Iya, apalagi untuk di circle awal, mumpung bisa ke center, diambillah center circle masa. Tapi tentu buat beberapa tim juga kita lihat kayak dari tim Pikmi dengan mereka selalu turun di bagian SMB, center circle nggak selalu jadi opsi yang tadi awal-awal. Ya. Sembari mereka tunggu pentalan, sembari mereka juga menunggu tim-tim lain bergerak ke center, mereka bisa ngisi pinggirannya, Pikmi bakal bermain santai, apalagi ini baru circle kedua yang OT menutup. Terlihat juga nanti beberapa tim akan bermain di pinggir ketika udah mulai masuk ke late game. Kenapa? Senternya karena nggak mungkin bisa dicapai. Iya, Entah itu betul. open field, entah udah ada timnya nunggu dan timnya masih utuh berempat, nggak ada yang ganggu mereka. Sehingga center itu meskipun kadang menggiurkan diambil, nggak selalu jadi opsi pasta. Kalau komentar liar gue ya dari 5 tim Indonesia yang tanding sekarang, yang paling sabar mungkin Pikmi. Benar. Karena dia yang paling sabar kayak buat rotasi, mereka main objektif di pinggiran circle dulu, mereka nggak buru-buru buat ngontrol zonanya, mereka lebih pilih buat bersabar, lebih pilih untuk men-sandwich tim-tim yang ada di depan mereka. Dan tiba-tiba gue melihat sebuah segelintir granat yang terpantul dengan begitu indah tadi. Satu knockdown dirasakan oleh tim Secret. Ada 2 tim yang cukup dekat dengan tim Secret, termasuk dari Geek Fam dan juga Joinan Pikmi. Pikmi. Dan Pikmi join the fight, bahkan Pikmi bisa mendapatkan satu pemain dari arah tim Geek, dan Mika pun dia langsung dipulangkan ke arah lobby. Backline yang tidak terjaga membuat Geek Fam kehilangan satu anggota mereka. Lihat dari Geek Fam, mengetahui bahwa mereka di posisi ke sandwich, mereka pun langsung tarik mundur masuk dalam area compound, bermain dalam area rumah, dan dari tim Secret lah yang akhirnya dipaksa ataupun dicoba untuk ditekan di posisi sandwich di antara Pikmi dan juga dari tim Geek Fam. Geek Fam mengambil keputusan tepat tadi, tarik mundur, reposition, dan coba untuk mengamankan posisi mereka saat ini. Tapi dari tim Secret, mereka pun tahu bahwa di belakang ada lawan, mereka pun akhirnya lihat muter-muter cari celah sembari mungkin nunggu kenok juga ke arah Pikmi dari temennya yang tidak langsung naik kendaraan. Ini kayaknya dari Secret ada niat buat ambil pom bensinnya lagi deh, buat ngambil backline dari Pikmi, tapi ternyata Pikmi sudah mengirimkan 2 anggota mereka untuk memotong pergerakan dari arah tim Secret. Tapi granat yang bakal diuji kali ini akan dilemparkan, dan Dimsi menarik mundur ke arah sebelah kiri. Jangan sampai Geek Fam yang ikut serta untuk di momen ini, karena kalau Geek yang masuk, Pikmi agak rugi dengan kejutan yang nantinya bakal datang dari arah Geek Fam. Tapi Jobranki bisa mendapatkan satu tadi. Soas langsung dipulangkan ke arah lobby. Jobranki ingin mengintip-intip ke arah depan sana. 2 pemain cukup dekat, dan Jobranki mencicil granat kedua dari Trang. Bisa mendapatkan Jobranki, namun backup datang dengan sangat cepat kali ini. Dimsi ada di balik semua pohon, bahkan Dimsi bisa mendapatkan yang kedua. Satu persatu diamankan, last man standing di tengah smoke kali ini. Akan ada 1v1 situation. Billboard, bisakah Billboard menyelesaikan fight ini? Dan Dimsi juga memberikan tekanan dari bagian belakang. Pikmi bertahan 5 elimination, dan kali ini tidak ada korban jiwa yang dirasakan oleh Pikmi. Jobranki masih bisa diselamatkan juga, tapi tadi sempat terlihat kenok lagi kah kayaknya? Ya, kenok lagi dia dari angle yang berbeda, tapi it's okay, masih cukup seaman posisinya, masih cukup aman posisinya. Nah, Pikmi lagi-lagi kesabaran berbuah manis bagi mereka. Sangat-sangat manis kesabaran, dan decision yang mereka lakukan untuk komit untuk menghadapi tim Secret itu menurut gue decision yang bagus banget. Dengan pemantauan yang baik juga, karena mereka ngelihat Geek Fam-nya mundur, makanya mereka mau komit. Benar. Gue nggak yakin mereka mau komit kalau Geek Fam masih di tempat yang sama. Dan bahkan dari Geek Fam, kalau ya kita bisa nyontek ya pas ya, Ya, dari map kita, mereka udah meninggalkan compound tersebut. betul. Mereka buru-buru mungkin melihat ada opportunity untuk langsung isi center circle, mereka tabrak langsung ke center circle. Itu Pikmi yang bermain di pinggir. Enak banget. Ya. Dan Satu dicabut, satu kena clear, mereka udah kosong di area mereka. dan tempatnya Geek Fam yang tadi ditinggalin bisa diamanin sama Pikmi. Karena udah clear yang ada di sekitar mereka. Sembari menunggu pentalan lagi. Betul sekali, karena kita tahu dan udah kita bahas juga tadi, Pikmi adalah tim yang sangat sabar untuk tim Indonesia yang bermain pada hari ini. Bermain dengan sangat objektif, bermain dengan timing yang begitu lambat, tapi mereka bisa memaksimalkan timing tersebut. Bahkan walaupun dibilang ngendok di game yang pertama, Chicken dengan 3 elimination, cuman kayak Chicken ya Chicken bro. Lu Chicken ya lu win the game. You win the game gitu Iya, kan. itu yang dibilang sama Coach Justin. Karena pemahaman simpelnya adalah Battle Royale, Battleground, di mana ada banyak tim dan player yang ada di situ, yang dianggap menjadi juara adalah orang ataupun tim yang bisa bertahan daripada tim-tim yang lain. Benar. Dan memang kalau kita lihat dari perolehan poin pun, seringnya
tim yang chicken itu mendapatkan poin tertinggi di ronde tersebut. Meskipun nggak selalu ya, karena ada tim-tim kayak Alter Ego yang nggak chicken tapi elimnya 10, 12, 13. Tapi emang AE hari ini aja ya elim mereka udah fantastis banget. Tinggi banget sih pas. Kayaknya mereka doang yang belum chicken kan ya untuk tim Indonesia di hari ini. Tadi kan pertama Pikmi, terus Talon, terus Boom Esport, AE belum chicken sama sekali. AE tuh 3 kali masuk di bagian top 4. Match pertama dia hashtag 4 dengan 12 elim. Match kedua mereka hashtag 3 dengan 5 elim. Match ketiga tadi mereka hashtag 3 dengan 9 elim. Tapi belum chicken. Belum chicken. Tapi elim mereka tinggi banget. Tinggi cuy. Sky Chicken mereka bakal naik tinggi banget. Apalagi dengan performa mereka yang dari tadi agresifnya dapat banget momennya. Tadi beda 10 deh kalau nggak salah sama Talon. Karena ini kelihatan. Iya. Ngapain tadi ya kita lihat aja. 9 lagi. Gue lagi berusaha mengingat overall leaderboard yang tadi, tapi begitu gue lihat lo bilang ini kan kelihatan. Oh iya, ada live status ya. Nggak usah pusing. Tenang aja. Tapi berpindah menuju ke arah tim Invin ya. Tim yang sementara waktu ada di posisi ke-6 dengan 15 poin total. Mereka pun terlihat kali ini sedang melakukan setup di bagian pinggir-pinggir quarry. Rumah yang sering diincar, rumah yang sering diisi juga kali ini juga mulai diminati oleh beberapa tim lain. Tapi tampaknya dari Pikmi ronde 2 kah? Bakal langsung mengincar menuju ke arah tim Geekfam yang kali keluar dari bagian Shaq. Trading 1-for-1, tapi Audrey juga lagi mencari di mana letak lawannya. Shaq pun langsung diisi oleh seorang Acul menggunakan smoke setup untuk membutakan celah-celah yang ada agar lebih sulit untuk melontarkan granat. Ya, tadi kita bilang Pikmi main sabar, sekarang mereka main agak cepat karena sekarang mereka udah di bagian seperempat circle dari circle yang keempat. Ada gangguan dari Snipes tadi untuk bisa mendapatkan trade lagi menurut ke arah Pikmi, tapi Pikmi dalam kondisi yang cukup nyaman di posisi mereka saat ini. Bahkan Geek nggak bisa terlalu komit karena Boom Esport akan mendekat menuju ke arah mereka. Namun Jobranki akan memberikan setup karena Pikmi sekarang mereka terpisah menuju ke arah dua titik yang berbeda. Dua-dua split yang mereka lakukan dan masing-masing mengamankan satu mini shake di tengah ladang ini. Wah, tapi lihat dari Billboard pun tertangkap dari bagian belakang karena Alter Ego split 3-1. Rosemary diberikan ruang untuk bermain sendiri dan menangkap seorang Billboard barusan. Geekfam yang tadi sempat meninggalkan pertempuran malah dalam posisi yang sulit. Sekarang tinggal misalkan 2 member mereka. Tapi dari tim Alter Ego pun gak boleh lengah, gak boleh terlalu nyaman untuk fight dengan lawan-lawan sekitar. Karena Hansfori pun tersungkur ke arah tanah Erangel sementara waktu ini. Dan Audrey mengetahui ada tim lain di belakang mereka. Ada Boom Esports tentunya. Membuat dari Audrey sangat berhati-hati untuk setiap gerakannya. Karena dia nggak bisa sembarangan terus nge-push ke arah tim lawannya kalau dia nggak memperhatikan lawan di belakang dia. Tapi jujur yang paling gua tunggu-tunggu adalah fight di bagian utaranya sih. Karena utara ini ada Flash, ada UDO2, ada Morph Team juga. Dimana tim-tim utara ini harusnya bakal chaos duluan karena mereka bakal memperebutkan daerah di bukit-bukit sekitarannya Boom Esport. Dan Boom Esport sudah memantau juga pergerakan dari arah Morph Team. Dibiarkan Morph Team di arah rumah sana, tidak dibiarkan lewat begitu saja. Di tengah-tengah gangguan juga yang dilakukan oleh tim lain. Kita bakal lihat ya kalian dari tim Boom, dapatkah mereka kali ini meng-secure posisi yang enak dalam area zona. Sementara dari Boom mereka nggak banyak bergerak, mereka bermain yang lebih santai, menunggu momen juga. Tapi dari Boom mereka sedang mencari nih pas, di mana celah untuk mereka mengisi checkpoint di zona yang begitu sulit ini. Ya, ini checkpointnya susah banget dan sebuah lindasan yang berhasil untuk bisa mendapatkan Snipes. Dan tentunya juga menyelesaikan Geekfam di match keempat pada hari ini atau lebih tepatnya di game terakhir untuk Erangel. Karena setelah ini kita bakal berpindah menuju ke arah 2 kali Miramar. Sementara Alter Ego mereka sudah mendapatkan 3 elimination sambil memberikan tekanan menuju ke arah Infinity. Percobaan demi percobaan mereka lakukan, bahkan Alpha memberikan tekanan yang begitu berarti tadi menuju ke arah Infinity. Bahkan mereka juga mendapatkan informasi tidak hanya Infinity yang ada di sekitar dari Alter Ego. Ada tim-tim lain juga di sekitar mereka, bahkan mereka juga mendapatkan info di mana Roy berada. Tahu di sana ada orang, tapi belum tahu itu tim mana. Iya, belum tahu. Karena balik lagi di sini kita mengingat PUBG Mobile ketika kita menok orang, kita nggak tahu mereka siapa. Betul. Sampai kita nge-end, barulah kita tahu siapa yang kita baru nge-end. Yeah. Tapi kita bakal lihat kali ini zona yang kembali menuju ke arah open field, mengurangi jumlah compound yang ada. Membuat tim-tim harus bermain di bagian open field. Tentu ini mengurangi jumlah tempat yang dapat diisi secara bebas. Sehingga kita bakal melihat banyak fight yang mungkin akan terjadi demi merebut spot-spot yang masih tersisa di zona kali ini. Ini kayaknya area yang fix berbata cuma tinggal dikit ya. Mungkin kayak beberapa shake-shake doang yang ada di bagian ladang. Sisanya kayak rumah-rumah kayaknya udah pada nggak masuk doang. Kecuali mungkin dari NKT yang masih masuk sedikit sama Morph. Ya. Betul, yang masih bisa mereka mainkan. Dan gua nggak jamin Morph bisa tenang karena entah kenapa kayak feeling gua nih Morph bakal diganggu sama UDO2. At the end mereka bakal ketemu lagi dari Severny yang udah gak ketemu gara-gara flag pet dan sekarang bakal ketemuan lagi. Emang kalau udah jodoh pas, nggak kemana. Ini dia. Terpisah jaraknya cukup jauh pun bakal bertemu lagi. Dibilang kan kalau jodoh mah nggak kemana-mana. Nah, tapi kita bakal melihat kayaknya juga tampaknya dari Morph bakal fight.
untuk ronde kita yang keempat kali ini menghadapi Yudu. Dari Adik Boy menumbangkan seorang hold di pulangan karena lobby, tapi dari tim Yudu O2 juga sudah 2 player yang knockdown. Sementara waktu ini dari Zero melakukan spray down, menggunakan AK, mendapatkan seorang Adik Boy juga dari Flippy. Tapi trading pun kembali terjadi. Kali ini dari seorang Kid masih berliku-liku di bagian luar area rumah, masih mengandalkan smoke sebagai tameng dia. Tapi dari Morph dengan elemen dia sudah peroleh, dengan knock yang dia sudah peroleh, kali ini bakal fokus menuju ke revive dan unggul secara anggota. Tapi lontaran granat dari Hazel coba untuk spekulasi pergerakan dari lawannya, belum menemukan juga di mana posisi lawannya tepatnya ada di bagian mana. Tapi Todak is here, Todak join the fight. Dan sekarang third party sudah sampai, di mana dari Morph lah yang menjadi sandwich di antara dua tim yang berasal dari Malaysia. Ya, jadi daging sekarang dari arah Morph timnya sendiri, bahkan dari seorang Kid sudah mulai menusuk masuk ke dalam sana, bahkan Kid bisa mendapatkan 1-0 tumbang begitu saja ditinggalkan. Karena dari Kid kayaknya bakal cari pemain yang lain, namun ada gangguan dari Bumi Sport. Bukan dari Todak, melainkan Bumi Sport. Ponbit mengambil sebuah tikungan tajam tadi untuk bisa mendapatkan satu. Pemain dari arah Yudo O2. Tidak bisa kita hitung kemenangan antara Morph dan juga Yudo O2. Karena ada gangguan dari Todak dan juga Bumi Sport. Tapi untungnya Morph masih bisa bertahan. Yudo O2 lah yang sudah dipulangkan. Atau terhenti langkah mereka. Untuk di match yang keempat, Morph kembali lagi bisa melakukan heal up dan ternyata granat real. Begitu real damage-nya untuk bisa menumbangkan satu pemain dari Morph team. Tapi lihat granat kembali dilontarkan, tampaknya satu knock pun terjadi dari tim Morph. Tinggal menyisakan satu pemain terakhir dan dari Todak tampaknya seperti nothing tulus. Mau tidak mau mereka harus push dan bermain agresif. Tapi dari tim Morph, mereka masih memiliki satu pemain yang bertahan di balik smoke. Masih berliku-liku juga dari seorang Hazel. Coba mencari celah dalam pertahanan pemain dari Todak, tapi tidak bisa lagi karena Todak Lynx bisa meratakan seorang Hazel. Lagi-lagi clutch dari Lynx. Ini menyala kali Lynx untuk di match yang ketiga dan lebih tepatnya match yang keempat. Padahal dari awal dia tinggal berdua loh. Tapi mampu untuk memberikan performa yang begitu brilian untuk kedua pemain tersebut untuk real. Dan juga Lynx dari dua pemain Todak yang tersisa. Dan sekarang kita bakal berpindah menuju ke arah Infinity. Tourniquet kali ini berpindah dia, dua knockdown dari arah Infinity. Ada sebuah backup yang akan datang, tentunya akan ada revive, tapi ternyata terlalu jauh, terlalu lama. Sementara Pygmy juga menghadapi hal yang sama, timing berbicara. Tidak ada ruang gerak untuk Jobrenki masuk, tidak ada ruang gerak untuk Infinity mengontrol area. Dan ini akan sangat sulit untuk tim-tim yang ada di arah selatan. Yap, kita bakal dari tim-tim yang masih di bagian pinggir zona. Ini bakal jadi PR bagi mereka pasta untuk masuk ke dalam area zonanya. Dari Todak, mereka kan bakal terpental cukup jauh. Zona yang menuju ke arah open field. Tentu memaksa semua tim untuk masuk dan tempur di pinggir-pinggir zona terlebih dahulu. Falak akan memberikan sebuah jumpscare sepertinya, tapi jumpscare-nya nggak nakut-nakutin banget. Ternyata malah Falak yang sekarang bakal tertekan. Through Smoke dia lakukan, tapi ternyata Through Smoke dari Vampire lebih berbahaya. Satu persatu diamankan. Dan Vampire kali ini mengambil andil dari tempat ini. Granat bakal mereka mainkan, third party is here. Ada Infinity yang bakal mengganggu dari bagian lower ground-nya. Dua tim Thailand akan mendobrak ke arah tim Vietnam, namun ternyata Roy masih bisa mengatasi fight ini. Dan Vampire pun dipulangkan ke arah lobby. Masih berlanjut karena Infinity akan naik ke arah atas. Granat yang bahkan connector ini tadi bisa mendapatkan satu. Dan ternyata sebuah buy time granat yang dilemparkan tadi berbuah buruk untuk tim Infinity. Yap, tapi lihat tadi Boom tadi ingin mengambil keuntungan besar dengan join fight, tapi sudah kenok juga Ponbit. Terkena spray down dan lemparan Molly yang begitu tepat. Akhirnya membuat dari Roy menyisakan satu pemain terakhir mereka, yaitu dari Noah yang masih bertahan dalam area rumah. Dia pun di take down dan itu dia akhir perjalanan dari tim Roy di game kita yang keempat. Infinity masih bertahan. Nggak nge-smoke dia cuy. Nggak nge-smoke itu kanannya padahal agak kebuka tadi dari arah tim Alter Ego, tapi Alter Ego kayaknya disibukkan dengan hal lain, makanya tidak terlalu fokus untuk melihat revive yang sedang dilakukan oleh pemain-pemain dari Infinity. Dan sebuah mobil yang ngepot menjadi malapetaka tentunya karakter VIP kali ini bakal mengkontes tim di depan mereka. NKT cukup dekat dengan tim VIP, terjebak di bagian belakang sebuah pohon, tapi sepertinya HP-nya sudah tidak terlalu banyak lagi. Dan Great VIP dipulangkan juga. Intens banget dan instan banget untuk kita ngelihat tim-tim ini berkurang karena tiba-tiba tinggal 5 tim lagi dari 12 loh. Instan loh pasta, bener-bener instan banget. Tapi memang kita lihat juga dari 5 tim yang tersisa, Infinity sisa 2, Pygmy sisa 2, tapi 3 lagi lengkap nih antara AE, Boom, juga NKT. Yeah. Tapi di lain sisi,
top 5, 3 tim Indonesia lagi pasta. Yap. Lagi-lagi kita punya harapan untuk kita sikat semua WCD pada hari ini. Tapi lo lihat, ini 2 tim Thailand yang bakal dihadapi oleh 3 tim dari Indonesia. Altrico masih 4 seperti yang lo bilang, Bumi Sport juga masih 4 seperti yang lo bilang juga. Yang paling banyak kali ini adalah Infinity karena dia terknockdown lagi satu pemainnya. Bisakah di-up kembali, tapi dari Bumi Sport mereka berusaha untuk mengontrol bagian utara. Mereka bakal mengitari lagi arah utaranya. Karena tadi mereka sempat melipir ke arah barat untuk bisa mengganggu pergerakan dari Infinity. Tapi ternyata Infinity masih bisa bertahan. Dan sekarang proses revive yang tidak mudah karena Altrico sudah merespon keberadaan dari arah Infinity. Percobaan tembakan demi tembakan dilakukan juga oleh Hans Poryu tadi berusaha untuk bisa mendapatkan knockdown. Karena pemain dari Infinity dan sepertinya tidak terselamatkan satu pemain dari Infinity. Selesai dan last man standing kali ini berarti untuk dari Infinity. Ya, tapi kita bakal kayaknya juga tampaknya dari tim Alter Ego. Mereka masih bertahan cukup kuat di bagian center circle. Boom lagi-lagi pas. Kalau diperhatikan formasi mereka main late game selalu seperti ini loh. Screening dulu mereka. Screening, satu orang agak ke center, 3 lagi ngelakukan sweeping di pinggir area zona. Di game sebelumnya mereka juga sama. Mereka punya satu orang agak ke center, 3 lagi sweeping di pinggir-pinggir. Memastikan tidak ada tim ataupun player yang nyelundup di antara mereka. Ya, dan apakah hari ini kita bakal melihat back-to-back chicken pertama yang akan terjadi selain back-to-back untuk country yang berhasil mendapatkan chicken pada hari ini? Karena 3 match awal tadi berhasil diamankan oleh Indonesia dan tentunya terbuka dengan sangat lebar untuk Indonesia bisa mendapatkan chicken kembali untuk di hari ini. Tapi masih ada 2 penghalang dari tim Thailand yang masih ada saat ini. Gatani akan dicari, 2 orang dikirimkan langsung menuju ke arah seorang Gatani. Tapi woi, angle-nya mana? Angle-nya mana? Dan Gatani berhasil diamankan. P90 ada di tangan dari Alter Ego. Ya, tapi NKT tadi sempat sekilas juga kita perhatikan di pressure oleh tim Boom. Sayang sekali nggak ada yang knock. Satu tim yang menghalangi Indonesia untuk mendapatkan chicken kita yang keempat kali ini. Hanya satu tim lagi yang harus dipulangkan ke arah lobby jika kita ingin secure WCD kita yang keempat. Ya, dan lu lihat dari Alter Ego tadi dari segi throw use yang mereka lakukan kali ini granatnya lebih banyak daripada smoke-nya. Setelah tadi mereka melakukan 50 smoke setup di game sebelumnya, kali ini mereka mendapatkan sekitar 20 granat tadi kalau gue nggak salah. Yang jelas lebih dari belasan granat sudah mereka lontarkan untuk di game kali ini di Erangel yang sekarang sedang kita saksikan. Entah dari mata gue salah atau enggak, tapi yang jelas lebih banyak granat daripada smoke yang dimainkan. 20 granat benar dari Alter Ego yang mereka lakukan untuk di match di Erangel terakhir pada hari ini. 4 tim tersisa, 3 Indonesia melawan 1 dari Thailand. Ya, kita bakal juga kalian tampaknya dari tim Pikmi. Bermain sabar adalah kuncinya. Lagi-lagi ya, Pikmi, tim tersabar di Asia Tenggara. Betul. Ini kalau jadi pacar idaman semua, sabarnya luar biasa. Betul. Jadi buat kalian semua, para wanita yang sedang mencari cowok-cowok yang sabar, coba incer player-player dari Pikmi. Tapi pastikan yang kalian incer yang masih jomblo. Betul. Jangan merebut jatah orang lain. Kalau misalkan tidak ada lagi yang available, nah, boleh cek klan Pikmi. Karena diajarkan untuk sabar juga. Karena biasanya dari tim utama akan mengajarkan kesabaran-kesabaran ke arah anggota komunitasnya. Tapi kesabaran Acul sepertinya tidak bisa dibendung kembali karena dia langsung diamankan begitu saja. Bahkan DMC juga tumbang dan Pikmi baru dibahas mereka dipulangkan ke arah lobby. Boom mengambil andil dari pulangnya Pikmi menuju ke arah lobby. Bahkan NKT juga sempat mengganggu. Dan saat ini 3 tim tersisa, 12 player tersisa. 4 lawan 4. Lawan 4. Adil. NKT, satu-satunya tim yang menghalangi Indonesia untuk mendapatkan WCD kita yang keempat. Dapatkah mereka ditumbangkan kali ini? Alter Ego sudah menyebar sampai keluar bagian circle. Dari Boom bermain dengan formasi yang lebih sempit dan lebih menyatu di bagian cekungan. NKT tampaknya tersandwich tepat di luar area zona. Harusnya NKT pulang duluan. Sabar dulu karena Alter Ego juga punya angle menuju ke Bumi Sport, bahkan dari seorang The God. Dan NKT juga memberikan tekanan menuju ke Bumi Sport. 2 tim memberikan tekanan menuju ke Bumi Sport, sementara Bumi Sport hanya bisa bertahan untuk sementara ini. Kalau kita ngomongin dari untung nggak untung, yang nggak untung adalah NKT memang. Tapi kalau kita lihat dari momentum, sekarang momentumnya nggak menguntungkan buat Bumi Sport. Karena mereka kejepit dari 2 angle. Yes. Dari AE dan juga dari NKT. Betul. Tapi memang kita lihat yang juga dari NKT, ya mereka terselamatkan karena punya lower ground dan zona belum bergerak. Sekarang zona bergerak, mereka bakal terobos. Mau nggak mau harus coba perangin tim Boom. Karena kalau mereka ke center, mereka kesan bisa-bisan. Boom, dapatkah mereka menahan gempuran dari tim NKT. Tapi tubrukan yang sampai kali ini harus mengakibatkan 2 pemain dari NKT tertumbangkan. Dan jatuh saat ini dari seorang Rezi masih berkali-kali di bagi smoke juga. 10 elim sering kantongnya oleh tim Boom. Kain dari Spider Tan. Lemparkan ke depan. Last man standing dari tim NKT. Masih bertahan tapi hanya smoke yang memisahkan dia. Dan juga tim Alter Ego yang juga nge-push ke arah tim Boom saat ini. Dari tim Alter Ego tampaknya belum menemukan di mana pos NKT. Tapi NKT sering pulang ke arah lobby. Dan winner chicken dinner kembali diraih oleh Indonesia. Dan juga winner chicken dinner pertama untuk tim Alter Ego Ares.
Alter Ego, go, go, go! Itu dia, Chicken keempat untuk Indonesia di hari ini. 5 tim Indonesia yang bertanding, 4 Chicken diamankan. Tinggal 1 tim Indonesia lagi yang belum mendapatkan Chicken di hari ini. Absen, Pick Me, Dah. sudah. Talon, Dah, boom, dah, Alter Ego, dah. let's go. 2 match tersisa, Morph Team. Semoga bisa mengamankan winner Chicken dinner. Biar semuanya kebagi rata. Betul sekali. Puas banget nggak hari pertama ya? Yang terakhir terserah lah. Tapi sebenarnya Flo, ini suka dan tidak suka. Dan semoga hal ini dijadikan hal yang positif untuk memotivasi 3 tim Indonesia yang lainnya. Ya. Yang belum bermain seperti Bigetron, Point Donkey ID dan juga RRQ Ryu. Semoga ini tidak dijadikan tekanan karena begitu perform 5 tim Indonesia di hari ini. Jadi ini harusnya dijadikan motivasi untuk 3 tim Indonesia yang belum bertanding karena mereka akan bertanding besok. Yes. Dan sebuah keuntungan